Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ja'alina min barakatihi fid dharain. Amma man yakfuru bi bid'atihi kamunkiri ilmillahil juz'iyyati wa bil ma'dumi wal ba'si wal hasyri lil ajsadi. Amma man anapun utawi uwong Amman anapun utawi uwong yakfuru kang kufur sapa man. Yakfuru kang kufur sapa man bid'atihi sebab bid'ae man. Bid'atihi sebab bid'ae man. Contone kamungkiri ilmillahi kaya dene wong kang ngingkari sifat ilmune Gusti Allah. Kaya dene wong kang ngingkari ngawruhine Gusti Allah. Kaya dene wong kang ngingkari ngawruhine Gusti Allah, ngawruhi bil juz'iyati kelawan pira-pira juz, bil juz'iyati kelawan pira-pira juz, wa bil ma'dumi lan ngawruhine Allah kelawan pira-pira perkara kang ora ana. Wa bil ma'dumi lan ngawruhine Gusti Allah kelawan perkara kang ora ana. Tidak jamak itu bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ana. Wal ba'silan dina lan hari kebangkitan, wal ba'silan tangi saking kubur, wal ba'silan tangi saking kubur, wal ba'silan tangi saking kubur, wal hasyri lan padang mahsyar utawa wal hasyri lan giring, wal hasilan giring lil ajsadi maring pira-pira jasad, lil ajsadi maring pira-pira jasad. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono mungkiri ilmillahi bil juz'iyati wa bil ma'dumi. Akadzalan kaya mengkono-mengkono lan iku kaya mengkono-mengkono mungkiri ilmillahi bil juz'iyati wa bil ma'dumi. Al mujassimu utawi wong kang jisimake Allah, wong kang jisimake Gusti Allah, wong kang jisimake Allah. Orang yang menyebut Allah itu adalah jisim, tidak zat. Berarti kalau jisim itu bendanya padat atau mungkin benda gas, yang jelas jisim ada wujudnya berupa wujud benda yang dapat diindra, itu jisim. Ala tanakudin ing atase, atau juga enggak seperti angin tuh bisa diindra apa tidak? Bisa indra, mungkin apa? Peraba, kalau anginnya kencang terasa. Kalau anginnya bawa bau maka tercium aromanya. Yang jelas dapat diidentifikasi dengan indera. Ada orang seperti itu, namanya kaum yang mujassim, menyebut Allah itu jisim, benda. Ala tanakudin ing atase pertentangan. Ala tanakudin ing atase pertentangan fihi ing dalem mujassim. Wal qailu lan wong kang berpendapat atau wong kang ngucap bil jihati kelawan arah maring Gusti Allah, bil jihati kelawan arah maring Gusti Allah. Ala kaulin ing atase pendapat nukila kang dinukil apa kaul, dinukil anil aimati saking pira-pira imam al-arba'ati kang papat. Ya falayasihu mongko ora sah. Adapun orang seperti itu, falayasihu mongko ora sah balik tidak umanut bihi kelawan man yakfuru bi bid'atihi wal mujassimu wal qailu bil jihadi. Kasairul kufari kaya sekabehane pira-pira wong kafir. Jadi adapun orang yang kafir sebab bid'ah yang dia keluarkan,
seperti orang-orang yang ingkar terhadap pengetahuan Allah tentang benda-benda yang terbagi-bagi, benda-benda yang kecil. Allah dianggap tidak mengetahui jumlah pasir yang ada di muka bumi ini. Berapa butir pasir, Allah itu nggak tahu, kata mereka. Atau Allah tidak tahu perkara yang tidak ada. Sekarang tidak ada. Terus Allah nggak tahu anaknya orang ini nanti berapa ya, sampai berapa, itu Allah nggak tahu. Kata mereka seperti itu orang yang ingkar terhadap ilmunya Allah. Maka mereka termasuk ahli bid'ah yang dianggap kufur. Dan mereka juga ingkar terhadap adanya hari dibangkitkan manusia dari alam kubur, dari kubur-kubur mereka. Atau mereka ingkar terhadap orang-orang yang nantinya akan digiring di padang mahsyar. Setelah dibangunkan akan digiring. Mereka ingkar, tidak percaya artinya. Sama seperti orang kufur sebab bid'ahnya tadi, ingkar-ingkarnya tadi, itu bid'ah namanya, dianggap kufur. Sama dengan orang tersebut, yaitu orang yang mengatakan Allah itu sebuah benda, mujassim, yang menjisimkan Allah. Meskipun ala tanakudin fihi, meskipun pada permasalahan kufurnya orang mujassim ini masih adanya pertentangan di antara para ulama. Karena kaul Mu'tamad mengatakan orang mujassim itu tidak sampai dihukumi kufur, tidak sampai dihukumi kufur. Cuman kalau perincian yang lebih jelas itu ada pentafsilannya, ada perinciannya. Jadi mujassim itu dikatakan kufur ketika mereka menyangka jisimnya Allah itu seperti makhluk-makhluk yang Allah buat. Entah seperti angin, entah seperti cahaya, entah seperti apa. Yang jelas jisimnya Allah itu seperti benda-benda yang Allah pernah tampilkan di muka bumi ini. Maka kufur baru seperti itu. Atau juga orang yang mengatakan Allah itu berada di atas, Allah berada di sana, Allah itu di sana, mengaitkan arah kepada Allah. Maka kalau dia gambarkan dalam benaknya itu sama seperti manusia atau makhluknya Allah berada di arah sana, maka itu dianggap kufur. Kalau tidak mengkaitkan dengan adanya makhluk, Allah itu di atas seperti apa? Apakah seperti manusia itu di atas? Apakah seperti manusia itu berada di atas di udara? Kalau enggak seperti itu, ya enggak, beda dengan manusia, beda dengan makhluknya, maka enggak kufur. Kufur tadi dengan catatan kalau dia menisbatkan jisimnya atau arahnya Allah itu seperti makhluknya Allah, itu baru kufur. Itu seperti itu kesimpulannya. Karena orang yang mengatakan arah kepada Allah itu dianggap kufur sesuai dengan pendapat yang dinukil dari beberapa mazhab arba'ah. Mazhab Maliki pun mengatakan seperti itu. Orang kok mengatakan jihad kepada Allah kufur. Mazhab Hanafi, Hambali, juga Syafi'i. Jika seperti itu mereka dianggap kufur, maka tidak sah menjadi makmum bagi mereka, orang-orang yang kufur tadi. Seperti halnya tidak sah menjadi makmum bagi orang-orang yang kafir, imam yang kafir. Wa imamatut tamtamilan juga termasuk makruh hukumnya. Wa imamatut tamtami lan oleh dadi imame wong kang tamtam, wa utawi tamtam iku man wong yukariru kang bolan baleni sapa man, bolan baleni atta ing ta, wal fa ilan wong fa wa utawi fa iku man wong yukariru kang bolan baleni sapa man alfa ing fa, wal wa ilan wa orang wa tai wa iku man wong yukariru kang bolan baleni sapa man alwa ing wa ghairi lan saliyane tamtam alfa wal wa ghairi lan saliyane tamtam fa wa mimman nyatane wong yukariru kang bolan baleni sapa man sayan ing suwiji-wiji minal hurufi saking pira-pira huruf. Makruh hukumnya bagi orang yang ikut terhadap imam yang tamtam, yang mengulang-ulang tak-taknya, an'am tetata seperti itu misalkan, atau fa, ada fa-nya,
Ada fa dalam Al-Fatihah? Nggak ada ya? Nggak ada fa-nya dalam Al-Fatihah ya? Atau dalam baca suratnya? Qul ya ayyuhal kafififi seperti itu misalkan. Apa yang jelas fa huruf fa-nya diulang-ulang. Wailul mutaffifin, nah seperti itu. Yang jelas fa-nya diulang-ulang atau wawunya diulang-ulang. Maka makruh menjadi makmumnya mereka. Kenapa kok makruh? Li ziyadati karena nambahi. Oli tatwinil qiraati lan dawaake wacan. Oleh dawaake bit takriri kelawan bolan baneng. Karena alasan dimakruhkannya tadi adalah dianggap menambahi jumlah huruf dan juga adanya pemanjangan bacaan sebab ulang-ulang tadi. Selain itu juga alasannya walinafroti tiba ilan krono melayo agene piro-piro watek, artinya krono sengite piro-piro watek melayo akene piro-piro watek sengit lo melayo ake ansimai kalami sangking ngerungu kalame tam-tam fa wa man yukariru syai'an minal hurufi. Orang-orang yang mendengarnya itu tidak nyaman, maka dianggap nafratit tiba. Wasohat lansah apa imamatuhum oleh dadi imame tam-tam fa wa man yukariru syai'an minal hurufi sayemang li udrihim krana udhure tam-tam fa wa. Meskipun sah saja jadi imamnya. Wayukarau lan den makrahake aidon hale padha tam-tam wal fa lan den makrahake aidon hale padha imamatu tam-tam dimakrahake apa imamatu man oleh ngimamine uwong menjadi imamnya seseorang yalhanu kang pelo atau kang lahan sopeman, shot diucapkan shot seperti itu misalkan, tak diucapkan sa, bima kelawan pelo bima kelawan huruf layu ghayyiru kang orang ngawai apa ma al makna eng makna. Juga makruh bermakmum kepada orang yang mana lahannya tadi tidak sampai merubah makna. Wal muwaswasi lan wong kang waswas, orang yang waswas. Waman lan uwong karyahu kang sengit hu ing man sapa aksaru kang luwih akeh mayoritas minis fil kaumi saking sebagiane kaum. Kenapa kok mereka benci limadmumin krana perkara kang den wada fihi ing dalem man syar'an ing dalem cara syara'i. Juga makruh hukumnya bermakmum kepada orang yang waswas. Itu sebuah penyakit waswas. Atau bermakmum kepada orang yang dibenci oleh kebanyakan orang karena perbuatannya. Misalkan orang yang dibenci itu misalkan wali kan diutamakan jadi imam. Cuman dia zalim. Dia sering menarik pajak seenaknya, tidak memberikan haknya, bantuan tidak diserahkan kepada tujuan-tujuannya yang sudah jelas. Dan seterusnya lah pokoknya zalim. Maka makruh. Atau orang yang kepedean ingin jadi imam, orang yang terlalu pede, terlalu yakin padahal dia tidak berhak seharusnya. Mentang-mentang dia baru pulang dari pondok pesantren langsung dia maju jadi imam. Sementara imam yang lainnya yang biasa di situ
diistirahatkan oleh dia. Sampun jenengan istirahat mawon, kula mawon. Jenengan sampun sepa. Karepe ape memperhatikan, tapi tujuannya pengen mengkudeta. Iku nggak berhak seharusnya, maka makruh. Atau orang yang yang tidak senantiasa menjaga dirinya dari najis, orang yang sering berkaitan dengan kotoran-kotoran, yang tidak menjaga kebersihan atau kesuciannya, maka makruh. Itu contoh dari orang yang dibenci oleh orang-orang karena perkara yang tidak pantas dia kerjakan. Wa kadza tukrahu al jama'atu, wa kadzal kaya mengkono-mengkono. Kayak mengkono-mengkono yukrahu imamatu man yalhanu, tukrahu tin makruhake apa al jama'atu jamaah. Apa al jama'atu jamaah. Ai iqamatuha tegese oleh ai iqamatuha tegese jumenengake jamaah, tegese jumenengake jamaah. Dijumenengake fi masjidin ing dalam masjid. Fi masjidin ing dalam masjid lahu kang iku tetep keduweni masjid. Lahu kang iku tetep keduweni masjid imamun utawi imam ratibun kang ajeg. Imamun utawi imam ratibun kang ajeg. Jamaah tadi didirikan qablahu ing dalam sadurunge imam ratib. Au ma'ahu utawa sertane imam ratib. Au ba'dahu utawa ing dalam sawise imam ratib. La wa huwa hale utawi masjid ay al masjidu tegese masjid iku ghairu matrukin, masjid kang ora den ambah. Ghairu matrukin kang ora den ambah. Walam ya'dzan lan ora aweh izin sapa imamuhu imame masjid fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono jamaah. Makruh hukumnya mendirikan jamaah di sebuah masjid, ya, masjid yang di situ sudah ada imam yang ditunjuk, imam yang biasa menjadi imam, malah mendirikan jamaah sendiri. Ayo mumpung imamnya belum datang, kita jamaah dulu, karena biasanya dia itu lama, kita jamaah sendiri saja biar cepat. Makruh hukumnya. Atau malah ngajak saingan, jamaahnya yang biasa dikerjakan sudah dilaksanakan, dia bikin jamaah di belakangnya. Dengan PD-nya dia, saya lebih pintar daripada dia, saya modalnya lebih lama. Mungkin seperti itu, atau pokoknya pede lah sehingga dia berani untuk menyaingi jamaah yang sedang berlangsung. Atau setelahnya kita sungkan jamaah, kita mau jamaah sama orang yang biasa itu lama, kita main dulu, setelah kita main nanti jamaah sendiri setelahnya. Kan kita nggak nyindir orang tersebut, tetap hukumnya makruh. Dan masjid yang digunakan itu masjid yang tidak makruh, masjid yang tidak umum, artinya masjid yang tidak digunakan untuk persinggahan orang-orang yang bepergian. Pun juga dia tidak dapat izin dari imamnya biasa berjamaah di situ. Saya minta izin bikin jamaah sendiri karena saya mau main terlebih dahulu. Nanti setelah sampai jamaah saya nggak ganggu, pokoknya setelah sampai jamaah saya jamaah setelahnya. Nggak bisa, nanti makmum saya kurang nanti gara-gara ikut kamu kan cepet jamaahnya. Nggak bisa, nggak diberi izin, ya sudah, berarti makruh hukumnya. Kenapa kamu makruh? Di annau karena saat temene. Di annau karena saat temene. Di annau karena saat temene qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Utawa li annau karena saat temene li annau karena saat temene kelakuan wae iku risu jalari apa iku yurisun jalari apa madzukir min jamaah fi masjidin lahu imam ratibun qablahu aw ma'ahu aw ba'dahu li anna karena saat temene madzukir min iqamatiha fi masjidin lahu imamun ratibun qablahu aw ma'ahu aw ba'dahu. Iku yurisu menyebabkan tawan jalari apa madzukir min iqamatiha fi masjidin ila au ba'dahu, menyebabkan apa
tokna ing cacat fihi ing dalem imam ratib fihi ing dalem imam ratib wa tafarruqa lan wa tafarruqan nasilan prenca-prencane menungso lan pisah-pisahe menungso tawa jamaah anhu saking imam ratib. Karena hal itu ketika terjadi dapat menjadikan kekurangan atau cacat pada imam yang biasa menjadi imam di situ, dan juga dapat menjadikan jamaah yang setia kepada imam ratib itu menjadi pisah-pisah. Ada yang ikut dengan imam ratib, ada yang ikut kepada orang yang bikin jamaah baru tadi. Bikhilafi makalan bedani permasalahan idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana lahu iku tetep keduwene masjid. Ora ana sapa imamun imam ratibun kang ajeg. Beda lagi masalahnya ketika imamnya itu tidak ada yang ratib. Misalkan orang yang baru menikah tinggal di rumah istrinya, terus kemudian masjidnya itu besar cuman kosong, jarang digunakan jamaah, imamnya tidak ada, sudah meninggal imamnya, sementara tidak ada orang yang bisa menggantikan. Lah bagaimana wong di antara sekian orang di kampung itu yang bisa baca Al-Fatihah itu bisa dihitung? Karena nggak ada yang pede, nggak digunakan jadi imam, maka kamu maju jadi imam dengan pedenya nggak masalah. Karena itu adalah tidak adanya imam ratib di situ. Atau adzina utawa awah izin sapa imamu imam masjid ar-ratibu kang ratib, atau masjid yang ada imam ratibnya cuman dia memberikan izin, ya sudah kamu jadi imam, kamu saya tes bagaimana dari pulang dari pondok imaminya, saya tes boten jenengan mawon jenengan wis sepah wis to kowe wae tak tes kowe di anal haqqa karena saat temene hak dadi imam, karena saat temene hak dadi imam iku lahu tetep keduwene imam ratib. Nah, berhak menjadi imam ratib, tidak boleh maju tanpa adanya izin. Au kana utawa ana apa al masjidu masjid iku matrukon kang den amba, atau masjidnya masjid yang terletak di keramaian, di pinggir-pinggir pasar atau di stasiun atau terminal yang biasa digunakan bersinggah sholatnya orang-orang yang bepergian, maka boleh saja maju jamaah berulang kali, bikin jamaah sendiri, setelahnya saingan dengan jamaah lain yang di situ nggak masalah. Kenapa lintifa ima krono ora anane perkara dzikira kang den tutur apa mah? Lintifa ima krono ora anane perkara dzikira kang den tutur apa mah? Rupane ya kuwi irasut ta'ni wa tafarrukun nasi, tidak sampai mendatangkan cacat bagi imam yang di situ, wong matruk masjidnya, atau nggak sampai menjadikan jamaahnya itu pisah-pisah. Li'annal adata karena saat temane adat atau kebiasaan fil matruki ing dalem masjid kang den amba, ing dalem masjid kang den amba iku alla yaktasira, iku alla yuktasira, iku alla yuk iku alla yuktasara, iku alla yuktasara, iku alla yuktasara yen ta ora den ringkes. Iku alla yuktasara yen ta ora den ringkes fihi ing dalem matruk, fihi ing dalem matruk ora den ringkes apa ala jamaatin ing atase jamaah wahidatin kang siji. Karena secara adat yang ada, kebiasaan yang berlangsung di masjid matruk tersebut itu jamaahnya memang beberapa kali didirikan di situ. Ada 10 jamaah zuhur di situ. Memang orangnya itu silih berganti yang datang di situ. Adatnya seperti ya sudah, nggak masalah. Bikin jamaah sendiri-sendiri. Ayo kuraulan den makruhake apa dalika mengkono-mengkono iqamatul jamaah. Apa dalika mengkono-mengkono iqamatul jamaah. Dimakruhake mendirikan jamaah fi ghairil matruki ing dalem sakliyane masjid kang den ambah, ing dalem sakliyane masjid kang den ambah, seperti Masjid Manarul Huda, masjid mesti ada di desa itu. Makruhnya tadi bi ghairi idnihi, kelawan tanpa izine imam ratib, ketika tidak
mendapatkan persetujuan dari imam masjid di situ. Kama kaya keterangan takororo kamus tetep apa mah illa idza ghafa. Makruhnya tadi itu kecuali idza ghafa ing dalem nalikane ora ono, ing dalem arkane ora ono sapa ar-ratibu imam ratib. Ora ono memang awal waktu ing dalem kawitane waktu, sudah masuk waktu maghrib, kita segera jamaah agar bisa ambil nasi untuk buka. Imamnya mana nih, nggak datang ini? Terus bagaimana ini? Silakan kamu maju dan cepat jamaahnya. Tidak karena segera buka, tapi karena fadilah awal waktu. Maka kita perlu khawatir ketinggalan fadilah awal waktu. Sementara imamnya belum juga datang, maka bagaimana? Wa khusyalan den khawatirake. Wa khusyalan den khawatirake. Utai lafadz khusyah iku bil bina'i kelawan mabani lil maf'uli maring maf'ul. Dikhawatirake apa fautu fadilati awanil wakti kliwate. Fadilah awal waktu. Fadilai awal waktu. Walam yukhsalan ora den khawatirake apa fitnatun fitnah. Apa fitnatun fitnah. Wala yuta'adzalan ora tompo piloro sapa ar-ratibu imam ratib lau taqaddama lamun to maju menjadi imam sapa ghairu sa'liyane ratib. Sapa ghairu sa'liyane ratib ketika memang tidak datang atau belum datang sementara waktu fadilah di awal waktu itu mau segera kelewat, nanti kalau andai kata digantikan orang lain tidak menimbulkan fitnah. Misalkan fitnah yang terjadi itu masyarakat loh, siapa itu imamnya itu, kok suaranya asing, ternyata bukan imam yang biasanya, sudah kita nggak ikut sama saja, maka fitnah itu namanya. Atau kita nggak mantap dengan orang itu, kita nggak jamaah. Atau ketika nanti digantikan orang lain, perasaannya imam ratib tuh nggak sakit hati, tuh digantikan orang lain, saya dikudeta, sakit hati dia, maka nggak boleh. Kalau memang nggak ada seperti itu, maka boleh saja. Fayusan mongko den sunahake, bahkan fayusan mongko den sunahake. Hina idin ing dalam semangsane nalika idza ghaba ar-ratibu awal waqti wa khusya fautu fadilati awal waqti wa lam yuksha fitnatun wa la yuta'adzar ratibu law taqaddama ghairuhu. Oke. Hina idin ing dalam semasa nalika idza ghaba ila akhirih. Disunahake liwahidin maring wong suwiji siapapun salah seorang wa kaunuhu utawi anane wahid ana iku al ahabba luweh den demeni iku al ahabba luweh den demeni imami maring dadi imam maring dadi imam utawi anane wahid iku aula luweh utama disunahake apa ayya umma yen to ngimami sapa wahid disunahake apa ayya umma khabari yusannu fa'ile yusannu naibul fa'ile yusannu apa ayya umma yen to ngimami sapa wahid bil qaumi kelawan kaum. Maka boleh-boleh saja sunnah bagi orang yang memang dipercaya untuk maju jadi imam, disukai oleh orang-orang di situ, oleh jamaahnya, maka nggak masalah karena mengutamakan fadilahnya awal waktu. Fa'in khusya mongko lamun to den khawatiri apa fitnah ketika khawatir adanya fitnah yang muncul au ta'adzin utawa tompo piloro lahu bihi lahu maring imam ratib utawa lahu maring ayya umma bil qaumi al bil qaumi ya sallu ketika memang dikhawatirkan adanya fitnah yang terjadi atau imam ratib dan juga para jamaah tidak rela imamnya adalah orang tersebut, ya maka sallau mongko padha salat sapa jamaah utawa kaum ya kena sallau mongko padha jamaah sapa kaum
furoda hale ijen, furoda hale ijen. Maka ketika ada fitnah yang dikhawatirkan atau nanti sakit hati itu timbul di kalangan para kaum, maka lebih baik sholat sendiri-sendiri. Sudah sendiri-sendiri. Karena pentingnya imam rotib. Wa yusannu lan den sunahake lahum keduwene jamaah utawa kaum disunahake apa li adatu baleni sholat ma'ah serta imam rotib. Ya sudah, ketika khawatir fadilah waktu, silakan sholat sendiri-sendiri. Nanti setelah imamnya datang, sunnah untuk diulangi lagi. Sunnah karena jamaah, ketika sendiri-sendiri. Fa'ilam ya pokok mengkalamun to ora tetep minal waktu saking waktu. Lamun to ora tersisa minal waktu saking waktu, apa ilama kejaba perkara. Ya sa'u kang amot apa ma. Amat tilka sholat ing mengkono-mengkono sholat ya jama'u mengko jamaah sapa kaum utawa jamaah sapa kaum utawa nas wa in khafu hale senajan to khawatir sapa kaum al fitnah ta ing fitnah. Jikalau memang belum datang waktunya mau habis, maka bagaimana ini? Maka mereka bisa jamaah sendiri meskipun nanti fitnah itu timbul, karena mengutamakan sholat di dalam waktunya. Hadza tawikilah perincian atau tafsil. Hadza tawikilah tafsil atau perincian. Kullu yaskabianidza iku fi ghairil matruki tetep ing dalam sakliyane masjid kang den amba. Dimakruhkannya jadi imam tadi loh, terus bisa menggantikannya orang lain tadi ketika keadaan seperti itu. Ketika itu dikerjakan atau terjadi dalam masjid yang ghairul matruk, seperti masjid di kampung-kampung itu, di desa-desa itu yang tidak di pinggir jalan. Kama kaya keterangan takororo kang tetep apa mah. La amal matruku anapun utai masjid kang den ambah. Anapun masjid kang den ambah fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Artinya tidak ada hukum haram atau hukum makruh. Ora ana bahaya iku maujud. Ayu sallu apa ayu sallu yen to salat sapa kaum. Yen to salat sapa kaum, salat awal waktu ing dalam kawitane waktu jamaatan halih tawa kelawan jamaatan kelawan jamaah. Nah, ketika masnya matruk, enggak masalah jamaah sendiri, bikin jamaah sendiri di awal waktu. Enggak usah nunggu imam ratibnya, enggak di masih matruk kok. Wayun bulan den sunahake apa ya jari enten banterake sapa limamu imam. Banterake bitakbiri kelawan takbire, bitakbiri kelawan takbir. Takbir intikal itu loh, takbir ihramnya, takbirnya untuk ruku, takbirnya untuk sujud, turun sujud, takbirnya untuk bangun dari sujud, dan semuanya itu. Abi kaulin kelawan pengetikan imam atau ucapan imam, rupane kaul sami Allahu liman hamidah, ing lafaz sami Allahu liman hamidah. Sami amidanget Allahu sinten Gusti Allah. Sami amidanget Allah sinten Gusti Allah liman maring hamba. Hamidahu kang muji sinten manhu ing Allah. Hamidahu kang muji sapa manhu ing Gusti Allah. Wa bis salamilan kelawan salam, banterake kelawan salam. Kenapa kok dikeraskan bacaan takbir dan juga sami Allah pun salamnya? Lil itiba'i krana arahin derek tindak lampai Kanjeng Nabi, karena sunnah seperti itu. Banyak hadis yang menerangkan kalau Nabi saat beliau menjadi imam, beliau selalu mengeraskan takbir beliau ketika pindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Juga lafadz sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari rukuk, Nabi keraskan. Dan juga salam beliau, hadisnya banyak. Fa'in kabura mengkala monto takbir. Fa'in kabura mengkala monto gede. Apa al masjid itu masjidnya luas. Ya sunnah mongkotin sunnah haki. Sapa muballighun muballigh. Sapa muballigh ya jaharu kang banterake sapa muballigh bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono takbiril imami wa qaulihi sami Allahu liman hamidah wassalami. Sunnah ketika masjidnya itu terlalu luas, tidak ada pengeras suaranya, atau bahkan ada cuman nggak sampai ke belakang, sunnah bagi muballigh untuk
mendatangkan suara imam kepada para makmum. Ya misalkan sudah sepuh, sudah tua, tidak begitu keras suaranya, sementara masjidnya itu luas, butuh mubalek sunnah. Wa yuwafiqaulan wa yuwafiqaulan yento nyocoki sapa lan yen to nyocoki hu ing imam ai al imama tegese imam nyocoki sapa al masbuku masbuk fil azkari ing dalam pira-pira zikir wal aqwalan pira-pira ucapan al wajibati kang wajib wal mandubatilan kang den sunahake ayun dabu tegese den sunahake lau keduwene masbuk apa dzalika mengkono yuwafiqahu al imama al imama wa illam yuhsab hale sanajan ta ora den wilang ta ora den etung apa dzalik lahu maring masbuk. Masbuk ketika datang dia tidak mendapatkan rukuk bersama dengan imam, ya maka dia takbir langsung ikut takbirnya imam. Imam takbir turun, dia juga ikut turun. Dia baca zikir pas sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Dia juga seperti itu, sunnah. Terus kemudian dia nanti setelah duduk di antara dua sujud, maka dia baca Rabbil Fili juga sunnah. Dia berdiri takbir karena imam juga takbir, ketika berdiri juga sunnah takbir seperti itu, meskipun nanti rakaatnya tidak dihitung. Wa min dzalika la saking arahe mengkono mayun dabunil masbuki muwafiqatul imami saking mengkono den sunahake ne makmum masbuk nyocoki maring imam. Lan saking arahe mengkono den sunahake ne makmum masbuk nyocoki maring imam. Anahu sak temene masbuk iku yukabiru takbiratul ihram to takbir wae iku yukabiru takbir sapa masbuk ma'ahu sertane imam. Iku anahu sak temene masbuk iku yukabiru takbir sapa masbuk ma'ahu sertane imam. Takbir emang fima ing dalam rukun yuta biuhu kang anut sapa masbuku ing imam anut fihi ing dalam rukun yang dia ikuti semenjak dia tidak mendapatkan satu rakaat sama imam, itu juga dia disunahkan untuk takbir. Falau adrakahu mongko lamun to mendapati sapa masbuk hu ing imam, dia dapati imam fil i'tidali yang dalam i'tidal, dia saat datang tiba-tiba sudah bangun dari rukuk imamnya, dia langsung takbir ikut i'tidal bareng imam. Yo setelah itu kabara mongko takbir sapa makmum masbuk lil huwi maring medun. Imamnya turun mau sujud takbir, dia juga sunnah untuk takbir Allahu Akbar. Walimalan maring rukun-rukun ba'dahu kang tetep ing dalam sause huwi, mulai dari sujud pertama, duduk di antara dua sujud, bangunnya dari sujud pertama, sujud kedua, dan bangunnya sujud kedua sampai dia berdiri lagi sunnah. Min sairi intiqalati saking sekabehane pira-pira perpindahan, saking sekabehane pira-pira pindah-pindahe rukun, saking sekabehane pira-pira pindah rukun. Au fi nahwi sujudi utawa ing dalem sepadane sujud ya lam yukabbir mongko ora kena takbir sapa masbuk lil huwi maring medun ilahi maring sujud. Lepas sujud tidak boleh dia takbir, enggak ada kesunahan. Li'anau karena saat temene masbuk iku lam yutabi'hu, ora anut sapa masbuk hu ing imam fihi ing dalem sujud. Wala huwa lan ora ana utawi sujud iku mahsubun den wilang lahu keduwene masbuk. Sujud yang dia dapati pada saat dia mendapat imam sujud dia takbir itu langsung kemudian turun sujud. Dia enggak sunah baca takbir, langsung sujud saja, turun sujud, enggak sunah baca takbir. Wa kharajalan kejaba karena dia enggak ikut pada imam, dia enggak mendapat imam pada saat dia
turun kok. Dia tidak menemukan posisi pas imam itu turun dari iktidalnya ke sujud. Dia kan tidak mengetahui, maka nggak ada kesunahan untuk takbir bagi dia. Beda ketika iktidal, dia dapati waktu iktidal, maka dia tahu sendiri imam takbir untuk turun sujud, maka sunnah bagi dia untuk menirukan takbirnya. Kalau dia datang pas keadaan sujud, maka dia segera takbiratul ihram, kemudian langsung turun saja, nggak usah takbir. Wa kharaja lan kejaba bidzalika kalawan mengkono-mengkono bidzalika kalawan mengkono-mengkono akwal utawa adkar akwal al wajibah awal mandubah. Kejaba apa laf'alu piro-piro af'al atau penggawean. Kalau tadi disunahkannya pada waktu mengucapkan kaul-kaul atau zikir-zikir dalam sholat, maka tidak termasuk adalah perbuatan-perbuatan dalam sholat, rukun-rukun fi'linya sholat. Wajib mungka wajib alai yang atas masbuk apa muwafaqatuhu nyocoki ini masbuk fima ing dalam rukun adrokahu kang mendapati sapa masbuk hu ing ma'ahu sertane imam minha nyatane af'al. Maka ketika dia datang sudah dalam keadaan duduk di antara sujud, maka dia wajib untuk segera takbiratul ihram kemudian langsung duduk. Wa illam yusab halasan janta ora den wilang apa ma adrakahu lahu ketu ini masbuk, meskipun nanti duduknya sujudnya itu enggak dihitung bagi dia, enggak dihitung satu rakaat bagi dia, tetap diwajibkan seperti itu meskipun enggak dihitung. Wa idza qama lan ing dalem nalikane ngadeg sapa masbuk ngadeg emang ba'da salami imami ing dalem sause salame imam. Kenapa dia berdiri liya tia supaya iso nekani sapa masbuk bima kelan rakaat liya tia krana utawa supaya nekani sapa masbuk bima kelan rakaat alaihi kang wajib ing atase masbuk. Setelah imam salam, dia berdiri untuk menambahi rakaat yang kurang darinya. Ketika seperti itu, fa'inka namung kalamun ono apa julusu lungguhe masbuk. Ono iku fi mahalli tasyahudi tetep ing dalem panggonan tasyahude masbuk. Kal awali kaya dene tasyahud awal. Fi mahalli tasyahudi ing dalam panggonan tasyahud masbuk jika dia sholat sendiri. Kal awali kaya dene tasyahud awal minar rubaiyati saking sholat kang bangsa papat rakaat, saking sholat kang bangsa patang rakaat awis sholasiyati utawa sholat kang bangsa telung rakaat. Ya koma mongko ngadeg sapa masbuk mukabbiron hale wong kang maca takbir. Macane takbir mangnadeban kelawan sunnah. Wala yalzamu lan ora wajib hu ing masbuk apa alqiyamu ngadeg fauron kelawan saknalika atau fauron kelawan tumuli. Dia boleh diam terlebih dahulu. Jadi ketika memang dia sudah mendapati imamnya salam, maka dia segera untuk menambahi rakaat kekurangannya. Lah kok nanti misalkan di saat imam salam posisinya masbuk itu masih mengerjakan rakaat yang kedua jika dia sholat sendiri, berarti duduknya tasyahud bareng imam itu berarti menempati duduk tasyahud awalnya masbuk. Ketika dia sholat sendiri, dia terlambat 2 rakaat, dia datang imam sudah dalam keadaan rakaat ketiga, entah itu sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, yang jelas dia datang sudah dalam keadaan rakaat ketiga. Ya kan, ketiga. Atau kalau sholatnya 4 rakaat ketiga, kalau sholatnya 3 rakaat kedua berarti. Ya, kedua berarti. Kalau sholatnya 3 rakaat berarti rakaat yang dia dapati itu rakaat keduanya imam. Kalau sholatnya 4 rakaat yang dia dapat rakaat ketiganya imam. Maka ketika dia ikut rakaat ketiga bareng imam, itu rakaat pertama bagi dirinya. Ketika ikut rakaat keempat bareng imam, itu rakaat kedua baginya. Kan itu posisi imam sudah tasyahud akhir, dia juga duduk tasyahud akhir. Maka
itu seperti tasawuf dia yang awal ketika dia sholat sendiri. Kalau dihitung dinisbatkan kepada makmum masbuk itu baru rakaat keduanya. Maka ketika seperti itu nanti dia disunahkan ketika imam sudah salam berdiri untuk nambah rakaat kekurangannya, disunahkan untuk baca takbir, berdiri Allahu Akbar, seperti itu. Pun dia juga tidak wajib segera berdiri setelah imam salam. Dia boleh diam terlebih dahulu di situ dalam keadaan duduk, kemudian dia berdiri, karena itu adalah tempat dia tasyahud awal. Wa illam yakun lan namun ora ono apa julusuhu iku mahala tasyahudi panggonan tasyahude masbuk. Ketika itu memang bukan tasyahud awalnya, ya koma mongko ngadeg sapa masbuk fauron kelawan saknalika utawa kelawan tumuli, ngadege mawujuban kelawan wajib, bila takbirin kelawan tanpa takbir, nadban kelawan sunnah. Maka ketika itu rakaat pertamanya, pada saat dia mengetahui imam sudah salam, maka dia mau nambah 3 rakaat, dia masih dapat 1 rakaat, berarti dia tempatnya bukan saat tasyahud awal, berarti dia langsung berdiri secara wajib dan tidak ada kesunahan takbir, malah sunahnya enggak takbir ya. Wama utawi rakaat adrakahu kang mendapati sapa masbuku ing ma, dia dapati ma'al imami sertane imam, fahuwa mongko utawi ma iku awalu sholatihi kawitan sholate masbuk. Wama utawi rakaat yakti kang nekani sapa masbuk bihi kelawan ma ba'da ing dalam sawuse imam iku akhiruha akhir sholate masbuk. Akhir sholate masbuk, dia ikut rakaat terakhir dengan imam, tapi itu nisbat bagi dia masih rakaat awalnya. Ketika itu rakaat awalnya, sementara rakaat akhirnya itu adalah setelah dia mendapati imamnya setelah salam. Rakaat terakhirnya setelah dia bangun dari duduknya pasca imam salam, fayaqra'u mongko maca sapa masbuk fihi ing dalem ma maca as-surata ing surat nadban kelawan sunnah. Illam yakun lamun ta ora ono sapa masbuk iku qara'aha maca sapa masbuk ha ing surah dia baca fi ulayaihi ing dalem rong rakaat lorone masbuk. Ketika dia dapati sudah rakaat ketiga, maka itu baru rakaat pertama dari bagi dirinya. Nanti dia sunnah baca surat di situ ketika mungkin sebelum rukuknya imam. Kalau nanti nggak mungkin, ya sudah, suratnya dibaca pada rakaat ketiga keempat setelah imam salam. Setelah dapat rakaat keempatnya imam, bagi dia masih rakaat kedua, setelah salam dia nambah 2 rakaat. Lah di 2 rakaat itulah nanti dia disunahkan baca surat. Wala yajharulan orang banterake selama di rakaat pertama keduanya tadi dia belum baca surat. Wala yajharulan ora kena banterake sapa masbuk bikiraati kelawan wacanane masbuk wacanan fil akhirataini ing dalem rong rakaat akhir lorone masbuk. Meskipun sunnah baca surat, tidak sunnah dikeraskan. Meskipun surat yang sifatnya jahriyah, maghrib, subuh, isya. Walau adraka lamun to metuki sapa masbuk hu ing imam oleh metuki fi saniyati subuh ing dalem rakaat nomor lorone salat subuh, ing dalem rakaat nomor lorone salat subuh, awil aidi utawa salat riyaya, rakaat keduanya salat Idul Fitri atau Idul Adha, ya konata mongko kunut sapa masbuk ma'ahu sertane imam, maka dia bisa kunut bersama dengan imam. Datang-datang sudah rakaat kedua salat subuh, maka nanti dia juga kunut bareng dengan imam. Maka barulan takbir sapa masbuk ma'ahu sertane imam khamsan kelawan 5. Datang-datang sudah rakaat kedua salat Idul Fitri, maka dia ikuti saja imamnya, takbirnya 5 kali bukan 7 kali. Kan Idul Fitri kan rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Nah, ketika nanti dia datang setelah rakaat kedua, maka dia takbirnya tidak 7, 5 sama dengan imam.
Terus setelah itu nanti dia kan nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Lah pakona telan kunut sapa masbuk fi saniyatihi ing dalam rakaat nomor loro nih masbuk. Setelah dia tahu imam salam, dia bangun untuk nambah 1 rakaat. Nanti dia juga sunnah kunut pada rakaatnya tersebut. 2 kali kunut dari dalam salat subuhnya. Double ganjarannya. Nah, no didouble nih. Wa kabbara lan takbir sapa masbuk fiha ing dalem as-saniyah fiha ing dalem saniyatihi khamsan kelawan 5 la sabakan ora kok 7. Dan nanti setelah dia tahu imam salat Idul Fitrinya sudah salam, maka dia berdiri nambahi 1 rakaat. Lah takbirnya berapa? Tetap 5. Ini malah kurang. Kalau tadi kan sebenarnya kalau normal kan 7 tambah 5 12. Gara-gara masbuk jadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifiyati sholatil musafiri. Ai hadza tawiki ku babu kaifiyati sholatil musafiri. Bab tata carane salate wong kang lelungan. Bab tata carane salate wong kang lelungan. Bab yang menjelaskan tentang tata caranya salat orang yang sedang bepergian. Lungane mang kosron, salate mang kosron kelawan kosor, diringkes artine. Wajam lan kelawan jamak, entah salat secara kosor atau jamak. Ayat ba'u lan anut hu ing jam'il musafir, hu ing jam'al musafir. Jamak salatnya orang yang bepergian, anut apa jam'ul mukimi, salat jamake wong kang mukim. Dijamak bil matori sebab udan boleh, cuman tentunya ada beberapa syarat yang terpenuhi. Masjidnya jauh dari rumahnya, nanti kalau dia datang ke masjid tuh pakaiannya kotor, kena baju hujan dan sebagainya. Kalau masjidnya hanya di depan situ ya nggak boleh dijamak meskipun udahnya deras. Ya juzu diperbolehkan lil musafiri kedune wong kang lelungan. Safaran kelawan lunga tawilan kang adoh maksudnya, tawilan kelawan adoh. Safaran kelawan dimang. Ya juzu wenang lil musafiri keduene wong kang lelungan, wenang safaran ya. Iya bener failing kok gitu. Safaran kelawan lelungan tawilan kang dawa atau kang adoh. Seseorang yang bepergian yang cukup jauh. Mubahan tur kang den wenangake. Perginya dalam keadaan mubah, tidak kok haram. Yakni negese ingsun musannaf jaizan engkang den wenangake. Tidak tujuan maksiat perginya. Wa ing kuriha hale sanajan den makruhake apa safar, meskipun makruh hukumnya. Contoh nih, ka safaril wahidi kaya dene lelungane wong kang izin. Dia safar seorang diri, makruh hukumnya. Meskipun makruh tetap diperbolehkan mengqashar atau menjamak sholat. Awil isnaini utawa lungane wong loro, 2 orang saja bepergian itu makruh. Diperbolehkan ya juzu apa qasrul zuhri, ngringkes sholat zuhur wal asri lan sholat asar wal isya lan sholat isya. Diringkes rakaataini kelawan 2 rakaat, rakaataini kelawan 2 rakaat. Tuna subahi tutu sholat subuh, wal maghrib lan sholat maghrib, wal mangdurat lan sholat kang den nadari, wan nafilat lan sholat sunnah. Li anna karena saat temene qasar fi subahi wal maghribi wal mangdurati wan nafilati iku lam yarid ora kewarid apa qasar. Karena qasar di sholat subuh, maghrib dan sholat sunnah maupun sholat yang dinadari tidak ada ceritanya, tidak ada prakteknya beliau sahabat dan juga Nabi pernah mempraktekkan sholat qasar untuk subuh maghrib, tidak ada. Yang beliau praktekkan hanya qasar sholat zuhur, asar, isya 2 rakaat. Qasare mangwi adaan ing dalem waktu adaan ing dalem waktu ada. Walau bi ansafara halih sanajan to kelawan yen to lelungan sapa musafir. Waqad baqiya lan teman-teman isih minal waktu saking waktu.
isik apa qadru rakaatin kadar sarakat. Meskipun dia mengerjakan qasar sholatnya secara ada, itu waktunya hanya cukup untuk mengerjakan 1 rakaat saja. Rakaat kedua otomatis sudah keluar waktu, tidak apa-apa, nggak masalah, boleh-boleh saja. Wa kadzan kaya mengkono-mengkono ada qadaan ing dalem qadaan ing dalem qada, lan kaya mengkono-mengkono ada qadaan ing dalem qada, ing dalem ngodoi amma saking perkara fata kang wis amma saking salat fata kang wis keliwat apa ma fi safari qasrin ing dalem lelunga kang menangake qasar. Fi safari qasrin ing dalem lelunga kang menangake qasar sejauh 2 marhalah 85 bertambah kilometer. Fi safari qasrin, safar qasr mang yakinan kelawan yakin. Wa qudiya lan den qadai apa ma diqadai fihi ing dalam safari qasrin. Dia bepergian, terus karena sesuatu dia belum mengerjakan sholat zuhur, maka zuhurnya boleh diqadai atau tidak. Dia mengqadai sholat zuhur di waktu asar lah. Dia belum sholat zuhur, dia belum belajar tata caranya jama', dia nggak tahu. Yang jelas dia hanya sebatas belajarnya qasar, dia taunya ringkas saja. Maka dia nanti mengqasar sholatnya zuhur di waktu asar dalam keadaan diqadha, nggak masalah, boleh-boleh saja pada saat masih dia bepergian atau bepergian pada kesempatan yang lain. Kemarin saya safar itu belum mengerjakan sholat zuhur, maka sekarang saya kerjakan zuhurnya, saya kerjakan qadha juga, saya qasar, nggak masalah. Yang jelas bepergian itu adalah lebih daripada 2 marhalah. Au fi safari qasrin tawa ing dalem lelungan kang menangake qasar. Au fi safari qasrin tawa ing dalem lelungan kang menangake qasar. Akhara kang liya la faitatil hadari, ora kok salat pote ing dalem omah utawa salat pote omah, atau la faitatil hadari, ora kok salat pote ing dalem omah atau salat qadhae omah. Dia bepergian sudah 2 marhalah. Nah, saya tak qasar zuhur saja yang kemarin pas waktu di rumah saya belum mengerjakan tiduran, tidak boleh. Li'anna karena saat temene faitatil hadari iku lazimat wajib hu ing musafir. Iku lazimat wajib apa faitatul hadari hu ing musafir tamatan hale sempurna. Ya boleh diqadhi pada saat dia bepergian, cuman harus dalam keadaan utuh sempurna, nggak boleh diqasar. Walal maskukilan ora salat kang den mamangi fiha ing dalem faitatil hadari, fiha ing dalem faitah wae kasah anak hadari, fiha ing dalem faitah. Wala masku kilan ora salat kang den mamangi fiha ing dalem faitah, anna yang sak temene faitah iku faitatu hadarin, salat pote ing dalem omah, au safarin utawa lelungan. Li anna asla karena sak temene hukum asale iku al-itmamu nyempurnaake salat, tidak boleh juga salat yang dia masih ragu. Ini zuhur yang kemarin tuh saya tidak kerjakan pada saat saya sudah bepergian atau dalam keadaan masih di rumah. Kok saya lupa, saya mamang, saya ragu. Ya sudah, maka wajib dikerjakan secara utuh, nggak boleh dikosor. Karena al-masquk kal-adam. Kharaja bit-tawili, lan kejaba bit-tawili kelawan lafat at-tawili. Safar yang tawil kan jadi di atas syaratnya, safar yang jauh. Kejaba al-qasiru, safar qasir, safar yang tidak panjang, yang tidak jauh.
yang jaraknya kurang dari 2 marhalah. Wabil jaizilan kelawan lafat al jaizi kejaba apa al haramu haram. Tadi diperbolehkan mengqasar ketika sholatnya, ketika bepergiannya hukumnya mubah atau jaiz. Kalau perginya itu haram, dilarang mengqasar sholat. Contohnya bi ayak sida gambar yang to nejo sapa musafir. Dalam bepergian dia menuju mahalan ing panggonan bi fi'li muharramin maring mahal ing sebuah tempat bi fi'li muharramin krana nglakoni perkara kang den haramake. Misalkan lihat apa dangdutan, lihat orkes, lihat apalah, terus diharamkan. Pergi jauh-jauh untuk melihat konser kan haram. Nanti kita qasar sholatnya enak, nggak boleh. Wahadza utawi kila ayak sida mahalan li fi'il muharrami. Safar yang seperti ini tujuannya itu dinamakan huwa ya za iku al-asi wong kang maksiat bis safari kelawan lelungan. Dia dianggap asi bis safar, orang yang bepergian, orang yang bermaksiat dalam keadaan safar, orang yang bermaksiat dengan safarnya, orang yang bermaksiat dengan bepergiannya. Bihilafi man kelawan bedane wong arodat kang anyar teka lahu keduwene man anyar teka pemaksiatun maksiat. Beda lagi ketika maksiatnya itu terjadi di saat-saat dia sedang dalam perjalanan. Wa huwa hale utawi man iku musafirun wong kang lelungan. Fartakabaha nuli nglakoni sapa musafir ha ing maksiat. Tujuannya baik, mau ziarah. Di tengah-tengah perjalanan dia lihat pinggir jalan kok ada konser itu hebat itu, maka dia lihat di situ, maka dinamakan orang yang mendapati maksiat di tengah perjalanannya, dinamakan asi fis safar. Wa hadza utawi kilah man aradat lahu ma'siyatun wa huwa musafirun fartakabaha huwa yadzaiku al-asi wong kang maksiat fis safari ing dalam lelungan. Al-asi fis safar namanya. Nah tadi al-asi fis safar, berangkatnya sudah haram, dia bepergian, tujuannya sudah haram. Kalau ini berangkatnya belum haram, cuman di tengah jalan dia dapat maksiat, maka dia dikatakan al-asi fis safar. Ada al-asi fis safar, ada al-asi fis safar. Fala yaksur mongko ora kena ngringkes utawa ngosor sapa dus safari wong kang lelungan. Sapa dus safari wong kang lelungan, wong kang duweni lelungan al-qasiri kang cendek. Tidak boleh dia qasar. Orang yang perginya tidak sampai 2 marhalah, enggak sampai 80 atau 85 kilo. Kenapa kok tidak boleh? Idla masyaqqata krana ora ana kepayahan iku maujud. Krana ora ana kepayahan iku maujud alaihi ing atase dus safari al-qasiri. Wanal asilan ora wong kang maksiat bisa farihi kelawan lelungane asi. Dan juga tidak boleh mengqasar sholat bagi orang yang tujuan perginya untuk bermaksiat. Kenapa? Li'anna safara krana sak temene lelungan iku sababur rukhsati, sebab kemurahan. Sholat 4 rakaat boleh diringkas jadi 2 rakaat, itu namanya adalah rukhsah, kemurahan. Lah kemurahan tersebut dapat dikerjakan ketika adanya sebab. Sebabnya apa? Bepergian. La fala tunatu mongko ora kena den gantungake apa rukhsah. Tidak bisa dikaitkan apa rukhsah bil maksiati kelawan maksiat. Sementara sebabnya adalah maksiat. Perginya maksiat, enggak boleh dia kerjakan qasar. Makanya min samalan saking arah mengkono-mengkono. Lan saking arah mengkono-mengkono. Annas safara sababur rukhsati. Perginya itu sebuah alasan dapat mengerjakan qasar. Ha'a imtana'a kacegah sop opo sairu rukhsi safari. Sekabehane pira-pira kemurahane lelungan. Ketika dia perginya maksiat, selain tidak boleh mengqasar salat, juga tidak boleh mengerjakan kemurahan-kemurahan yang ada dalam safar. Hatta aklul maitati sehingga mangan bangkai. Hatta aklul maitati sehingga mangan batang atau bangkai.
makan bangkai tadi indal ittirori ing dalem nalikane terdesak atau keboncong. Orang yang bepergian itu boleh makan bangkai. Bepergian sudah jauh, dia lapar, nggak punya apa-apa, jauh dari warung dan tempat-tempat makan, dia hampir-hampir mau hilang nyawanya, maka dia boleh makan bangkai. Boleh makan bangkai yang semula haram jadi wajib, karena ketika dia nggak makan maka dia akan mati, maka wajib makan bangkai sebatas dia hilang laparnya. Kalau sudah hilang laparnya dia teruskan makan bangkainya, mumpung diperbolehkan, ini kan haram, jarang-jarang ini dia teruskan, maka tidak boleh. Haram, yang selebihnya itu malah haram. Kenapa kok tidak diperbolehkan kemurahan-kemurahan yang ada dalam safar ketika dia al-asi bis safar litamakunihi, termasuknya adalah makan bangkai tidak boleh. Litamakunihi krono memungkinkane asi atau musafir, atau asi bis safar atau musafir memungkinkan min daf'il halaki saking nolak apa, nolak bahaya atau kematian, bitaubati kelawan tobat dhisik kemudian langsung dia makan. Amin iku setengah sangking al-asi bisafari, iku setengah sangking al-asi bisafari manutawi uwong yusafiru kang lelungan sapa man lungane mang limujarradi ru'yatil baladi maring to krana mligine ningali negara utawa kutha, pengen roh kaya apa to bentuke Jakarta tak delok rono ae. Lah itu ngasih di safar namanya. Waman waman lan uwong yut'ibu kang mayahake sapa man, mayahake nafsa ing awak dhewe man, auda batahu utawa kendaraane man. Dulu kendaraannya berupa kuda, himar, onta, maka dabah bahasanya. Auda batahu utawa kendaraane man utawa kewan rumangkang man, dipayahake birrok di kelawan melaku cepet atau kelawan melayu, bila gorotin kelawan tanpa sejogo syar'iyin kang bangsa syar'i. Dia pengen segera sampai, padahal nyantai saja dia sudah sampai, dia pengen cepat sampainya, maka dia cambuki kudanya biar larinya cepat, dia gas mobilnya biar larinya cepat, akhirnya ugal-ugalan dan sebagainya. Kalau dia jalan dia lari terus biar cepat sampai, maraton, maka dia dianggap menyulitkan dirinya sendiri atau kendaraannya. Termasuk orang yang al-asi bisafari, gak oleh, tidak diperbolehkan mengqashar sholat. Lawa safaru tailulungan atau ilu kang ado atau kang suwe iku yaumani rong dino, au laylatani atau rong wengi, au laylatun tawa sak wengi, yaumun lan sedina mu'tadilani, wallahu a'lam.